Selamat datang di Creativeful, channel yang memberikan ide dan solusi dengan cara sederhana. Hari ini saya akan memperbaiki komputer yang sudah mati lama. Ini komputer bekas warnet dengan casing jadul. Kita akan bongkar satu persatu dan kita akan cek satu persatu semua komponennya. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita bongkar saja. Setelah dibongkar, dalamnya seperti ini. Di sini ada VGA GT 210 DDR3 64 bit dari Asus. 2 buah RAM 2 GB DDR3 dari VGA dan harddisk Hitachi 250 GB SATA. Motherboard H61 LGA 1155. Ini generasi kedua, ketiga ya. Power supply-nya power supply bawaan casing, ini power supply kere, tapi sudah cukup untuk mengangkat ini semua. Jadi kita akan cek satu persatu. Di sini saya hanya menggunakan kuas yang halus, penghapus pensil dan obeng. Pertama kita buka dulu power supply-nya. Kita akan cek apakah masih hidup atau tidak. Ternyata dalamnya masih bersih. Kita akan coba colok. Kita akan hidupkan secara manual, caranya dengan menjamper langsung kabel warna hijau dan hitam urutan 3 dan 4 dari sebelah kiri. Kita langsung colok saja. Bila teman-teman tidak mempunyai alat untuk mengecek tegangan, kita bisa melakukan dengan cara seperti ini. Pertama-tama kita lihat putaran, ternyata masih hidup dan kipasnya berisik sekali. Ini menandakan power supply ini tegangannya sudah tidak stabil dan sudah bocor. Kita lihat apakah tegangannya sudah bocor atau hanya kipasnya saja yang rusak. Sebelum kita mengganti, lebih baik kita akali dulu dengan memberinya minyak pelumas. Kita buka stikernya, lalu kita buka dulu. Kita kasih minyak goreng 1 tetes atau 2 tetes. Lalu kita tutup lagi. Kita tutup dengan solasi kertas ya, lakban kertas. Itu lebih bagus. Lalu kita coba lagi power supply-nya. Kita pasang dulu bautnya supaya tidak berisik. Kita coba nyalakan dan kipasnya sudah tidak berisik lagi, berarti tegangannya masih bagus ya. Oke, untuk power supply ini saya rasa masih bagus dengan kita cek secara sederhana. Power supply ini masih bisa kita gunakan. Selanjutnya kita akan mengecek motherboard dan prosesornya. Pertama kita cabut dulu kipas pendinginnya. Hati-hati, pelan-pelan saja. Kita buka semua. Selanjutnya kita bersihkan dulu debu-debu yang menempel. Kita buka baterai CMOS-nya. Bersihkan dengan kuas yang lembut. Pelan-pelan saja. Jangan dengan sekuat tenaga. Hati-hati, pelan-pelan saja. Pastikan debunya hilang semua, bersih. Karena debu ini akan merusak motherboard ini bila tidak dibersihkan. Selanjutnya kita buka prosesornya. Kita lihat prosesor apa yang dipakai. Tapi kita bersihkan dulu pastanya yang sudah kering. Ini LGA chipset 1155. Kita bersihkan sekitar prosesor, soketnya. Hati-hati jangan sampai kena tengahnya. Kita cek prosesor apa yang digunakan. Ternyata Intel seri G2030, berarti ini generasi kedua. Kita pasang lagi. Kita coba pasang lagi. Setelah bersih, kita kunci lagi. Dan bersihkan juga pendinginnya dan kipasnya, pastikan tidak berisik, masih bagus. Ternyata kipasnya bawaannya masih bagus. Kita pasang. Oke, kita akan mengecek motherboardnya dengan cara sederhana dan manual dengan cara saya seperti ini. Kita pasang power supply-nya. Untuk mengecek motherboard ini hidup atau tidak, biasanya untuk prosesor itu jauh sekali untuk matinya ya. Biasanya motherboard yang mati. Jadi kita menggunakan speaker kecil seperti ini, cari lubang yang bertulisan speaker, pasang speakernya. Bila speaker ini hidup, berarti motherboardnya masih hidup. Kita coba. Ternyata tidak ada tanda-tanda kehidupan. Bila motherboard ini hidup, speakernya akan berbunyi bip-bip secara 2 kali. Jangan khawatir, kita coba langkah kedua. Kita bersihkan prosesornya dengan penghapus pensil. Warnanya yang kuning kita gosok sampai bersih keputih-putihan karena ada jamur yang menempel. Pelan-pelan sekali, jangan kena
Jangan sampai kena perangkatnya ya, jangan sampai kena komponen yang di tengah. Kita bersihkan sampai bersih. Biasanya dengan cara begini bagus, bisa menyala. Lalu kita pasang lagi. Pasang kipasnya, pastikan putarkan dengan tangan. Oke, pasang dulu lagi pastannya sebelum masang kipas. Kita coba lagi. Mutar semuanya. Nah, bila ada suara seperti ini berarti motherboard dan prosesornya bagus. Berarti power supply dan motherboard prosesor sudah berfungsi. Sekarang kita akan cek RAM-nya hidup atau tidak. Di sini coba kita satu dulu. RAM-nya kita coba satu dulu, kita bersihkan dulu. Lalu langsung saja kita gosok dengan penghapus pensil soketnya itu yang sudah kuning. Gosok sampai warnanya keputihan, sampai bersih. Biar jamurnya hilang. Untuk mengecek RAM, di sini kita harus menggunakan layar monitor seperti ini. Bila RAM hidup, akan muncul layar merek dari motherboard ini. Kita coba pasang RAM-nya. Kita nyalakan. Bila muncul gambar, berarti RAM ini masih hidup. Oh, ternyata masih hidup. Oke, bagus. RAM-nya jelas di sini tertulis. Dua GB. Jadi RAM DDR3 ini masih hidup. Satu RAM sudah kita coba. Kita akan coba RAM yang satu lagi. Seperti biasa kita gosok dulu ya RAM-nya, lalu kita tambahkan. Apakah terbaca 4 GB? Lalu kita nyalakan kembali. Kita lihat apa terbaca atau hanya satu yang terbaca. Oh, ternyata dua-duanya terbaca, totalnya jadi 4 GB. Oke, RAM-nya sudah hidup. Jadi selanjutnya kita akan cek PGA-nya. Ini PGA dari Asus 64 bit DDR3. Memori 2 GB. Kita seperti biasa bersihkan pinnya itu sampai bersih. Lalu kita pasang. Jangan lupa monitornya kita tancapkan ke soket PGA-nya. Lalu kita nyalakan. Bila muncul gambar berarti VGA-nya masih hidup. Oke, sudah berhasil. VGA-nya hidup. Sekarang kita coba harddisknya, bersihkan dulu. Ini Hitachi 250 GB. Ini biasanya harddisk seperti ini kuat sekali ya. Untuk mengecek harddisk kita harus masuk ke BIOS. Jadi kita gunakan keyboard. Kita masuk ke BIOS dengan cara menekan tombol F1 del bersamaan atau F1 saja bisa. Nyalakan komputernya, lalu langsung kita pencet F1 semua berbarengan dan ternyata masuk ke BIOS. Kita cek apakah terbaca di sini harddisknya. Kita masuk advance dulu. Sini kita ke CPU konfigurasi atau kemana di sini? Oh, SATA. Oh, terbaca di sini. Untuk harddisknya terbaca Hitachi dengan nomor kode sekian sekian sekian. Berarti semuanya hidup. Hanya mungkin debu saja atau kotor dan soket, biasanya soket RAM-nya itu tidak nempel, jadi komputer akan mati. Dengan cara sederhana tanpa menggunakan alat-alat yang lain. Jadi rekan-rekan bisa menggunakan cara ini. Ini cara lama. Terima kasih. Semoga bermanfaat.